Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika. Di mana program ini kita akan membahas bukan hanya mengenai keberuntungan, tetapi juga bagaimana karir Anda, kesehatan, bagaimana juga hubungan, dan lain-lain sebagainya. Tentunya bagi Anda yang sangat-sangat penasaran dan bagaimana cara meningkatkan bisnis Anda, pekerjaan Anda harus menyaksikan dari program ini. Nah, khususnya kita sudah masuk di dalam episode kali ini, kita akan membahas sesuatu hal yang pastinya sangat penting sekali bagi seorang pebisnis atau pengusaha, yaitu adalah bagaimana cara melakukan kolaborasi, atau yang kita sebut dengan namanya partnership. Mungkin bagi beberapa orang partnership ini adalah sesuatu hal yang mudah, karena partnership itu cuma tinggal misalkan 2 orang atau 3 orang bersama-sama, kemudian mereka membangun usaha. Akan tetapi, dengan konsep demikian, maka banyak sekali yang terjadi ketika mereka sedang berjalan di dalam usahanya. Mereka akan ada namanya pecah kongsi, yaitu mereka bubar di jalan dan mereka akhirnya tidak dapat melanjutkan bisnisnya. Hal inilah yang harus kita hindari. Lalu, bagaimana peluang-peluang di dalam tahun 2025, terutama di dalam bidang partnership? Hal inilah yang akan kita bahas dan juga bagaimana hubungannya di antara setiap show dengan partnership di dalam tahun 2025. Mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Nah, pada tahun 2025, ini adalah tahun ular kayu. Banyak orang sudah tahu pasti ini adalah tahun ular kayu. Jadi ketika tahun ular kayu, kita berbicara dari segi namanya partnership, bukan berarti dari segi partnership ini akan terjadi banyaknya hambatan. Akan tetapi, kunci di dalam partnership tahun 2025 adalah tricky. Artinya banyak orang yang akan bekerja sama dengan atas dasar kepentingan mereka sendiri. Artinya, apabila Anda hanya mengandalkan bahwa Anda cocok satu sama lain, tapi bisa jadi Anda tidak berguna atau tidak bermanfaat bagi orang tersebut, maka Anda tidak cocok untuk melakukan namanya partnership. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Anda dimanfaatkan berarti Anda adalah orang yang bodoh. Tentunya itu juga adalah prinsip yang keliru juga. Apabila Anda tidak dapat dimanfaatkan berarti Anda memang tidak bermanfaat. Artinya Anda harus mempunyai namanya suatu manfaat untuk ditawarkan ketika bekerja sama. Manfaat yang ditawarkan ketika bekerja sama juga harus ada manfaat yang Anda terima ketika bekerja sama. Ini disebut dengan namanya negosiasi win-win. Jadi ketika Anda melakukan namanya partnership, maka jangan hanya meminta dari segi hak Anda, tetapi bagaimana cara Anda untuk dapat memberikan sesuatu kepada partner Anda. Tentunya ini bukan artinya Anda berpikir hanya dalam bentuk uang. Ini juga bisa berarti dalam bentuk keahlian. Ini juga bisa berarti dalam bentuk networking, hubungan Anda dengan orang lain. Ini juga dapat berarti bahwa Anda dapat memberikan pengalaman Anda di dalam bidang-bidang ketika Anda masuk di dalam suatu perusahaan. Dalam bidang pekerjaan, dalam bidang usaha, dalam bidang industri yang dimasuki, inilah yang harus dibagikan. Lalu bagaimana yang Anda harus bisa dapatkan dan apa saja yang harus Anda perhatikan di dalam tahun 2025? Mari kita lihat. Yaitu adalah pertama, hubungan bisnis yang terjadi, hubungan antara partnership adalah hubungannya jangka pendek. Bagi orang-orang dulu suka berpikir bahwa ketika kita sudah bekerja sama, maka yang akan pikir bagaimana kita bisa mengikatnya supaya usaha kita adalah sustainability, bisa jangka panjang. Mungkin bagi seseorang pebisnis yang belajar dari ilmu bisnis manajemen, ini adalah sesuatu hal yang bertolak belakang bahwa ketika Anda bekerja sama dengan orang lain, kalau bisa ini adalah kerjasama dari jangka panjang. Maka pemilihannya adalah dengan filterisasi panjang sekali dengan analisa macam-macam. Akan tetapi tahun 2025, dari sudut pandang metafisika, maka yang harus Anda lakukan adalah bagaimana cara Anda bisa bekerja sama secara namanya short term. Ingat, bahwa keadaan ekonomi bisa berubah dengan cepat. Sesuatu bisa berubah juga dengan cepat. Informasi juga masuk dengan cepat. Itulah kondisi-kondisi yang dialami tahun 2025. Sesuatu perubahan yang juga dengan cepat. Oleh karena itu, bagi Anda yang merasa cocok satu sama lain, belum tentu akan cocok di masa depannya. Maka gunakan teknik short term ini untuk mendapatkan namanya suatu keuntungan yang Anda dapat lakukan ini secara masing-masing sehingga Anda mendapatkan suatu keuntungan ya di dalam tahun 2025 ini.
Dan ini tidak membantu Anda ketika Anda selalu berpikir bahwa ini Anda akan ikat jangka panjang. Bisa jadi Anda akan menjadi suatu beban ketika Anda mengikatnya secara jangka panjang. Lalu yang kedua, ketika Anda sudah berpikir bahwa ini saya mengikat jangka pendek, maka Anda juga harus bisa membatasi project base. Artinya, Anda juga harus membatasi bagaimana cara Anda bekerja sama, dalam bidang apa saja Anda bekerja sama. Dan ini Anda juga batasi tidak bisa, misalkan contoh, kenapa disebut dengan namanya project base. Seandainya Anda bekerja sama dengan seseorang dan orang tersebut mempunyai keahlian digital marketing, akan tetapi Anda mempunyai jasa di dalam bidang berbeda-beda, Anda mempunyai klien yang berbeda-beda, sehingga jasa digital marketing juga dapat Anda batasi untuk beberapa klien saja atau hanya untuk satu klien saja, dan Anda dapat perluas nanti ke depannya. Yang ketiga yang sangat penting juga dalam tahun 2025 ini adalah flexibility. Kita dapat melihat bahwa tahun 2025 ini adalah kuncinya adalah tricky. Jadi artinya akan banyak orang-orang yang sulit dipegang untuk ucapan bicaranya. Oleh karena itu, bagaimana cara Anda bisa menjadi seorang yang fleksibel, orang yang dapat beradaptasi dengan baik. Apabila Anda sulit beradaptasi, dan Anda baper, Anda terbawa oleh perasaan, maka tahun 2025 ini akan menjadi kunci kejatuhan Anda, bukan kunci kesuksesan Anda. Tahun 2025 dengan tahun ular kayu adalah tahun-tahun yang menurut saya dinamikanya cukup menarik. Karena bukan hanya terjadi banyak sekali hambatan, akan terjadi banyaknya peluang. Orang-orang yang dapat Anda kerjasama mungkin bisa jadi tahun 2025 ini adalah orang-orang yang dulunya tidak Anda perhatikan atau cuma Anda pandang sebelah mata. Akan tetapi mereka menguntungkan bagi Anda di dalam tahun 2025. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, buka pikiran Anda, buka hati Anda harus buka terkait dengan namanya peluang, jauhkan dari segi namanya emosi Anda pikirkan apa yang bisa Anda dapatkan di sana. Tentunya harus yang saling menguntungkan. Bukan berarti ketika Anda mengetahui ada seseorang yang dapat bermanfaat buat Anda gunakan dan Anda terima untungnya dan Anda tidak mau memberikan dia balik. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah terutama di dalam tahun ular, karena biasanya di dalam tahun ular akan ada namanya balasan. Jadi apabila Anda ingin mendapatkan balasan yang baik, maka gunakan sesuatu hal yang baik juga di dalam tahun 2025, supaya Anda mendapatkan sesuatu hal yang juga akan bermanfaat buat Anda, bukan hanya di dalam karir, tetapi juga di dalam bisnis Anda, dan juga di dalam percepatan perkembangan portofolio aset Anda. Jadi ketika Anda sudah mengetahui semuanya ini, maka Anda dapat meningkatkan semua kemampuan partnership Anda supaya Anda dapat menggunakan teknik ini dengan lebih maksimal lagi. Nanti setelah dari sini kita akan melihat apa saja hubungan antar sionya, bagaimana cara mereka berpartnership, maka pastikan Anda jangan kemana-mana, tetapi dalam program Roni Metafisika kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau misalnya tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana tahun 2025, bagaimana cara Anda membangun hubungan dengan orang lain, terutama di dalam bidang partnership, maka Anda juga harus mengetahui bagaimana cara Anda atau bagaimana tahun kelahiran Anda bisa berpengaruh di dalam Anda melakukan namanya partnership. Kita akan membahas hal ini, akan kita bagi menjadi beberapa episode, terutama kita akan membahas setiap episode itu adalah 4 sio seperti biasa. Di dalam tahun kelahiran Anda, bagi Anda, orang-orang yang baru pertama menyaksikan program ini, maka silakan Anda lakukan di dalam mesin pencari Anda, tahun kelahiran Anda bernaung di dalam sio apa. Sehingga Anda mendapatkan sesuatu gambaran mengenai tahun kelahiran Anda dan Anda dapat manfaatkan. Lalu bagikan ya program ini kepada teman-teman Anda, dan Anda juga dapat sampaikan kepada kerabat-kerabat Anda supaya mendapatkan juga suatu pengetahuan dan juga gambaran mengenai hidup mereka di dalam tahun 2025 dan seterusnya di dalam program ini. Mari kita lihat pada sio yang pertama. Sio yang pertama itu adalah sio tikus. Jadi kalau bagi Anda yang sudah sering menyaksikan program ini, Anda sudah mengetahui lingkaran dari nama sio. Kita akan mulai dari sio yang dari lingkaran pertama, yaitu adalah sio tikus.
Di mana kalau tahun 2025 ini untuk orang-orang bersio tikus ini adalah orang-orang yang memang sangat disukai. Karena orang bersio tikus ini adalah orang-orang yang energik. Akan tetapi, karena mereka sangat disukai, banyak orang yang ingin bekerja sama dengan mereka. Tetapi, Anda harus perhatikan, tidak semua orang yang bekerja sama ini akan menguntungkan bagi Anda. Bisa jadi Anda melihat semuanya itu adalah peluang. Ingat sesuatu, bahwa ketika Anda mendapatkan namanya suatu peluang dan Anda ingin mendapatkan hasilnya, ada suatu energi yang harus Anda berikan di sana. Jadi ketika Anda bekerja sama dengan banyak orang, apa yang akan terjadi? Maka Anda akan merasa kelelahan atau exhausted. Sehingga Anda merasa kehabisan energi dan artinya Anda yang seorang produktif menjadi sangat-sangat tidak produktif. Jadi berhati-hatilah di dalam tahun 2025 karena banyak orang yang akan mencari Anda, tetapi kebanyakan Anda yang akan lebih banyak memberikan energi dibandingkan orang lain memberikan energi di dalam bidang usaha Anda tersebut. Sehingga bisa dipastikan untuk orang-orang bersio tikus ini sangat-sangat sibuk. Sangat sibuk tersebut belum tentu akan diiringi dengan pemasukan yang baik. Akan tetapi, sangat sibuk ini artinya memberikan energi yang sangat-sangat besar dan tidak seimbang. Jadi kuncinya yang kedua adalah seleksi. Seleksilah partner Anda. Anda mungkin mendapatkan peluang 10 orang yang akan menawarkan peluang bisnis kepada Anda. Mungkin juga dari 10 ini Anda melihat semuanya mungkin berpotensi. Akan tetapi Anda harus bisa menilai. Apa yang harus Anda nilai? Karakter. Karakter dari setiap orang. Karena setiap orang mempunyai karakter yang berbeda. Dan waktulah yang akan menguji karakter-karakter tersebut. Apakah karakter tersebut mampu untuk bisa bekerja sama dengan Anda? Walaupun Anda adalah seorang yang periang, Anda adalah seorang yang dicari dengan orang lain, Anda adalah seseorang yang memang sangat diminati, tetapi ketika orang bergabung dengan Anda, jangan mau sampai suatu saat Anda terjebak di dalam situasi Anda tidak dapat keluar di dalam bisnis yang tidak Anda sukai lagi. Jadi ketika kuncinya di sini adalah Anda berpartner dengan orang yang tidak menggunakan topeng ketika ingin bekerja sama dengan Anda. Tahun 2025 akan begitu banyaknya orang yang akan bermulut manis dan artinya mereka menggunakan triki mereka di sana. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dari Anda dengan cara meninggikan keinginan-keinginan dari Anda, meninggikan harapan-harapan Anda dan Anda mau bekerja sama. Ketika suatu saat apa yang terjadi? Mereka akan meninggalkan Anda dan pindah kepada orang lain. Hati-hati terhadap orang-orang seperti ini, karena orang-orang seperti ini akan sangat-sangat banyak Anda temui di dalam tahun 2025. Jadi bagi Anda orang-orang bersio tikus, kesimpulan yang paling utama untuk tahun 2025 adalah Anda saat ini harus mengurangi jumlah teman-teman Anda, terutama untuk orang-orang yang bekerja sama dengan Anda. Kurangi juga untuk Anda pergaulan yang tidak perlu, karena akan membuat Anda sangat kelelahan di dalam tahun ini dan membuat Anda akan tidak produktif pada tahun 2025. Jadi kurangi sebisa mungkin dan lakukan seleksi. Orang-orang yang mungkin akan mendekati Anda di saat Anda senang-senang mungkin akan banyak, tetapi di saat susah mungkin hanya sedikit. Lalu yang kedua kita lihat, yaitu adalah orang-orang dengan sio kerbau. Nah, untuk orang sio kerbau tahun ini adalah tidak terlalu bagus bagi mereka, sehingga apabila Anda membangun partnership dengan orang lain, maka yang ada hanyalah rasa penyesalan. Jadi, untuk orang-orang bersio kerbau sangat-sangat tidak disarankan untuk Anda membangun hubungan baru, terutama hubungan bisnis, dengan orang-orang yang baru Anda kenal. Orang-orang yang mungkin terlihat sangat-sangat baik bagi Anda. Karena ingat, Anda ketika sudah berjalan, akan terjadi rasa penyesalan yang mendalam ketika Anda bekerja sama dengan mereka. Untuk itu, orang-orang yang dengan sio kerbau sangat disarankan untuk bisa mempertahankan hubungan yang ada. Dan kalau bisa, Anda seleksi kembali. Hati-hati Anda dapat menyesal di dalam tahun ini. Yang kedua, apabila Anda sudah berpartnership dengan orang lain, hati-hati Anda dimanfaatkan. Nah, kuncinya di sini adalah Anda dimanfaatkan. Anda akan dimanfaatkan, bahkan Anda akan dikambing hitamkan. Hati-hati. Karena untuk orang bersio kerbau, Anda ini adalah orang yang tidak tega. Karena Anda adalah orang tidak tega, Anda yang sering dimajukan. Dan karena Anda sering dimajukan, Anda lah yang disalahkan. Jadi,
Hati-hati untuk orang-orang bersio kerbau. Jangan sampai Anda mau dimanfaatkan begitu saja, harus ada bagaimana timbal baliknya yang jelas. Walaupun tahun ini Anda mungkin tidak baik-baik saja, akan tetapi Anda dapat meminimalisasi kerugian ataupun ketidaksukaan Anda di dalam tahun 2025. Jadi bagi Anda yang sudah berpartnership, hati-hati, perjelas lagi apa yang menjadi hak dan kewajiban Anda. Tapi bagi orang yang belum berpartnership, saya menyarankan tahun ini adalah Anda lakukan dengan sendiri saja. Jangan berpartnership dengan orang lain. Karena tahun ini adalah tahun yang dapat membuat Anda menyesal. Nah, jadi di dalam dua sio tersebut kita sudah banyak mengetahui bahwa untuk orang-orang yang bersio tikus, mereka harus melakukan seleksi pengurangan terhadap orang-orang yang menawarkan bisnis kepada mereka. Pengurangan juga memilih orang-orang yang dekat dengan Anda. Untuk bagi orang bersio kerbau, mereka harus menjalaninya kalau bisa sendiri dulu untuk di dalam tahun 2025. Karena hati-hati terhadap namanya serangan untuk namanya backstep atau Anda ditikam dari belakang dan hal-hal lain yang membuat Anda menyesal. Nah, itulah dua hal dari dua sio yang kita sudah bicarakan. Kita sudah diskusikan di dalam segmen kali ini mengenai orang-orang bersio tikus dan juga orang-orang bersio kerbau. Masih ada dua sio lagi yang akan kita bahas. Orang-orang dengan tahun kelahiran, yaitu adalah tahun kelahiran macan dan juga tahun kelahiran kelinci yang akan kita bahas untuk partnership di berikutnya. Makanya Anda jangan kemana-mana, tentukan dan pastikan Anda tetap masih bersama dengan kami. Tetaplah di dalam program Roni Metafisika, kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan dua tentang sio yang sudah kita bahas, yaitu adalah orang bersio tikus dengan orang-orang bersio kerbau. Ada dua hal lagi yang akan kita bahas, yaitu dari dua sio lagi, yaitu adalah orang-orang dengan sio macan dan juga sio kelinci. Apa yang menjadi pembedanya? Yuk, mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Nah, bagi Anda orang-orang bersio macan, pada tahun ini Anda juga mengalami namanya sesuatu keinginan untuk bisa lebih dipercaya. Dan tahun ini memang Anda lebih dipercaya. Tetapi hati-hati untuk tahun 2025 ini. Karena untuk orang-orang bersio macan, walaupun Anda dipercaya dan Anda mampu untuk melakukannya, di dalam hubungan partnership ini, Anda akan merasa capek hati. Anda akan lelah hatinya. Karena ternyata menanggung beban emosi. Banyak hal yang Anda lihat pada mata Anda dan Anda tidak suka. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ini Anda harus betul-betul menyampingkan dari apa aspek emosi yang Anda terima ketika Anda melihat sesuatu. Fokus kepada tujuan Anda, fokus kepada kewajiban Anda, fokus kepada pekerjaan Anda. Karena makin banyak Anda lihat dan Anda melihat apa emosi Anda di sana, dan Anda terlalu terbawa namanya perasaan, maka yang ada adalah Anda memakan hati dan Anda akhirnya Anda harus melakukan namanya healing karena ternyata mental Anda menjadi sangat-sangat toksik di sana. Anda merupakan sesuatu yang berat, beban yang harus dibawa sehingga pekerjaan yang harusnya Anda bisa dilakukan, sesuatu yang Anda harus layak dipercaya, ternyata mengandung namanya emosi. Ketika Anda membangun namanya partnership dengan orang lain, Anda itu adalah orang-orang yang dipercaya karena keahlian Anda, karena Anda dianggap mampu. Tetapi Anda akan mungkin tidak suka dengan cara-cara mereka. Ketika misalkan di dalam berhubungan, ketika misalkan di dalam bercerita, ketika di dalam misalkan waktu lagi rapat, mungkin ada beberapa hal yang Anda tidak suka. Karena itu fokus terhadap namanya tujuan. Kedua, tetap bertanggung jawab, be responsible. Karena orang-orang yang seperti ini kadang-kadang untuk orang bersio macan, dia akan tega untuk meninggalkan apabila dia tidak suka. Apabila di dalam suatu rapat dan dia tidak suka untuk orang-orang bersio macan, dia akan lebih mudah untuk namanya walk out di dalam room tersebut, untuk keluar, karena dia tidak suka dengan cara-caranya. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini untuk orang-orang bersio macan adalah be responsible.
tetaplah bertanggung jawab. Karena untuk namanya bertanggung jawab bukan hanya menguntungkan buat Anda, tapi menguntungkan buat Anda nanti ke depan dan menguntungkan buat bisnis Anda. Walaupun memang di dalam perusahaan kita tidak dapat melakukan, di dalam partnership, semua orang akan sama rata dan sama rasa untuk sama-sama bisa bertanggung jawab. Akan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anda harus bisa mengenyampingkan hal tersebut dan Anda fokus terhadap namanya tujuan Anda. Supaya Anda mendapatkan suatu hasil yang jauh lebih bagus. Hasil yang jauh lebih maksimal lagi. Nah, ini adalah kunci penting bagi seseorang yang di dalam tahun kelahirannya adalah tahun kelahiran macan. Anda memang dipercaya, tetapi tetap bertanggung jawab walaupun Anda tidak suka. Itu adalah kunci penting bagi orang-orang bersio macan. Lalu bagaimana tentang orang-orang bersio kelinci? Mari kita lihat. Untuk orang-orang bersio kelinci yang pertama adalah banyaknya kesempatan. Ya, kita bisa melihat mereka ini adalah seorang penampil dan mereka mendapatkan kesempatan untuk tampil, maka ketika mereka bekerja sama, pastikan Anda mendapatkan kesempatan untuk tampil karena itu adalah yang sangat diinginkan. Nah, contohnya ketika ada 3 orang bergabung menjadi satu perusahaan, pastikan orang-orang yang bersio kelinci ini mendapatkan kesempatan. Nah, kesempatan ini bisa berupa menjadi seorang pimpinannya di sana, ataupun yang berhubungan dengan orang lain, dia harus memegang suatu peran yang ada di sana, sehingga dia dapat merasakan bahwa kelinci dia berguna di sana. Jadi, memang ada namanya kesempatan, tetapi kesempatan untuk dilibatkan, untuk dilihat oleh orang lain. Jadi, apabila Anda mempunyai suatu partner, seorang partner, di mana partner Anda adalah orang bersio kelinci, berikan kesempatan sama dia, supaya orang tersebut mampu menampilkan terbaiknya untuk perusahaan Anda. Apabila orang tersebut ternyata tidak diberikan kesempatan dan keterampilan untuk bisa maju jadi seorang penampil, maka berhati-hatilah. Karena orang tersebut akan dengan sangat mudah dia akan keluar dan dia akan walk out. Yang kedua, yang paling penting lagi untuk orang-orang bersio kelinci, yaitu mereka dapat menjadi seorang builder, pembangun, pembina. Jadi orang-orang tersebut bukan hanya suka bahwa diri mereka dilihat, mereka suka diikuti, apalagi untuk nasihat-nasihatnya, untuk kiat-kiatnya. Maka menjadi seorang pembina adalah salah satu hal yang menarik sekali bagi orang-orang bersio kelinci. Karena mereka ingin didengarkan dan mereka ingin diikuti. Jadi bagi Anda, orang-orang yang ingin membangun startup, ya, dan mereka ingin membangun startup bersama dengan orang bersio kelinci, pastikan orang sio kelinci ini diberikan kesempatan untuk membina di dalam perusahaannya. Membina di dalam hal apa? Dalam hal hubungan, membina di dalam hal apa? Di dalam hal bertemu dengan namanya klien, customer, dan hal-hal lainnya. Dan berikan mereka suatu kesempatan untuk mereka bisa tampil. Karena inilah yang mereka perlukan ketika mereka bekerja sama. Mereka bekerja sama bukan karena mereka tidak bisa. Karena mereka memikirkan bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk bisa tampil dan bisa dilihat oleh lebih banyak orang lagi. Nah, oleh karena itu, bagi Anda orang-orang yang bersio kelinci atau Anda menemukan orang bersio kelinci, berikan kesempatan dia untuk tampil. Dan apabila Anda diberikan kesempatan untuk tampil, maka gunakan hal tersebut untuk membina dan membangun supaya Anda bisa menjadi suatu perusahaan fondasi yang kokoh dan mampu bisa bertahan secara jangka panjang. Walaupun kuncinya di sini masih ada beberapa project base sebagai uji coba waktu. Ingat, karena tahun 2025 adalah tahun dengan banyaknya ketidakpastian, tahun dengan banyaknya perubahan, sehingga apapun yang sudah kita pikirkan dari sebelumnya bisa jadi berbeda di tahun-tahun berikutnya. Apapun yang sudah kita pikirkan mungkin untuk 3 bulan ini, mungkin bisa berbeda untuk 3 bulan ke depan. Maka untuk orang-orang bersio kelinci, pastikan Anda mempunyai porsinya sesuai dengan tanggung jawab Anda. Untuk orang-orang yang mempunyai tadi sio macan, maka Anda harus bisa dipercaya dan tetap bertanggung jawab. Semua mempunyai namanya peran-perannya di dalam tahun 2025,
terutama tahunnya dengan adanya banyak ketidakpastian, di mana Anda harus lebih banyak memilih, di mana Anda harus lebih cerdik dan lebih cerdas lagi di dalam memilih partner supaya Anda tidak terjebak di tengah-tengah ketika Anda mengalami namanya masalah di dalam perusahaan. Karena setiap perusahaan, setiap usaha pasti akan ada masalahnya sendiri. Dan setiap masalah harus dapat diselesaikan, bukan ditinggalkan. Oleh karena itu, pastikan ketika Anda sudah mengetahui ini, bagikan kepada kerabat Anda, famili Anda, sanak saudara Anda, teman-teman Anda. Dan jangan lupa selalu saksikan program Roni Metafisika, karena kami selalu membahas mengenai keberuntungan, ya, tentang kesehatan, karir, hubungan, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya Roni Francis, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya.